كل شي، بس أنا مو راسي بارد. أني من هسه بحياتي ما عندي ولا واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علوما نافعة، ربنا زدنا علوما نافعة، ربنا زدنا علوما نافعة. أما بعد، الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. Bersama-sama. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صحبه. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, beserta kajian tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Qurtubi, Pondok Pesantren Nur Syarah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya layak dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya hingga akhir zaman.
Semoga kita semuanya yang ikut bergabung di Zoom ini termasuk Atba'ur Rasul, yakni pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan sanggup memahami dengan sebaik-baiknya semua ajaran agama Islam, menghayati dan mengamalkannya, mengerjakan dan memperjuangkannya semata-mata sebagai upaya kita untuk meraih mardhatillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, peserta kajian tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari langsung saja kita masuk ke materi kajian kita pada malam hari ini. Malam hari ini kita masih berbicara sekitar masalah Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah ya. Kita baca langsung teks tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ali bin Husain. Dan berkata Ali bin Husain. Jadi ada Ali bin Husain, ada Husain bin Ali ya. Ini Ali bin Husain adalah tokoh tafsir ya. Jadi bukan Husain bin Ali ya, tapi Ali bin Husain. Fi tafsiri qouli ta'ala, dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'an wahdah wallau ala adbarihim nufur. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'ani wahdah wallau ala adbarihim nufur. Al-Isra 46. Apabila kamu menyebutkan asma Allah di dalam Al-Qur'an ya, wahdah ya, semata-mata hanya asma Allah yang disebutkan, walau maka setan akan lari, akan berpaling ala adbarihim ya, nufur, berpaling menghadap ke depan, membelakangi kita, nufur dengan secepat-cepatnya, kabur ya. Jadi ketika kita membaca asma Allah di dalam Al-Qur'an, maka setan-setan iblis akan lari ya, tunggang langgang ya, membelakang kita secepat mungkin, sekencang mungkin, kabur dari lingkungan kita, kedekatan kita. Bagaimana penafsirannya? Ini Al-Isra 46. Qala ma'nahu. Imam Ali bin Husain mengatakan bahwa artinya adalah idza qulta bismillahirrahmanirrahim. Artinya apabila kamu membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim, maka setan-setan ya yang tadi berdekatan dengan kita akan lari sekencang-kencangnya membelakang kita ya. Akan kabur dari kedekatan kita, dari sekitar kita, dari lingkungan kita. Nah ini diantara fadilah atau faedah atau hikmah membaca apa? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu sering kita baca, berarti bagaimana? Setan tidak akan berani mendekati kita. Setan kan selalu berupaya menggoda kita, ya kan? Menyesatkan kita, menipu kita. Selalu ingin dekat dengan kita, membisikkan hal yang tidak baik, yang negatif. Ya, diajak malas ngaji misalnya. Oh, usah ngaji, udah pinter, paling-paling kayak gitu-gitu aja. Misalnya begitu, itu bisikan setan itu. Ya, nggak usah ngaji, paling-paling capek, ya kan? Udah pinter. Ya, misalnya begitu. Itu bisikan setan. Nah, setan tidak berani mendekati kita ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Begitu sering kita baca, maka terus jauh menjauh dari kita setan itu. Nah, makanya perlu banyak dibaca. Bukan saja ketika membaca Al-Quran, ya, tetapi sering kita baca. Ya. Kapan saja, di mana saja, asal jangan di tempat-tempat yang tidak baik. Misalnya di toilet jangan, ya kan? Di WC jangan, ya kan? Di tempat-tempat yang bagus, ya kan? Di kamar kita, ruangan kita, tempat belajar kita, kan? Di musala, di masjid. Pokoknya tempat-tempat yang bagus itu sering kita baca minimal Bismillahirrahmanirrahim. 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 Maka ketika kita akan doa, bagus dibaca minimal 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal 3 kali. Mau doa supaya setannya menjauh dari kita. Sehingga doa kita tidak diganggu oleh setan, akhirnya melenceng, ya kan, atau meleset, ya kan, atau nggak bagus doanya, ditirukan. Umpamanya begitu. Ya, ini perlu kita camkan. Ya. Dan ada anjuran kita, dasarnya hadis Nabi ada di Jami' As-Shahih, ya, dikatakan, kalau Anda ingin berdoa, selain diawali Bismillah minimal 3 kali tadi, ya, usahakan doanya diawali dengan Ya Rob, 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 Ya Rob. Minimal sekali. Bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa 11. Doa yang banyak ya awali dengan Ya Rob, ini termasuk doa yang mustajab. Dasarnya hadis Rasul ada di Al-Jami' As-Shahih. Nah, ini perlu kita ingat-ingat juga, ya. Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Maksudnya, Ya Allah sebagai Tuhan kami. Jadi kita mengadu kepada Allah tentang persoalan hidup kita, tentang hajat kita, tentang masalah kita. Diawali dengan pengakuan bahwa la ilaha illallah yang buktikan dengan ucapan Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, itu diantara faedah, ya, atau hikmah atau faedah Bismillahirrahmanirrahim. Warawaki al-Amash an Abi Wa'il an Abdullah bin Mas'ud qala. Waqi bin Al-Jarrah, ini gurunya Imam Syafi'i. Anil Amash dari Amash, an Abi Wa'il dari Abi Wa'il, an Abdullah bin Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud. Qala man arada ayunjillah minaz zabaniyah at-tis'alasyar falyaqra bismillahirrahmanirrahim. Jadi Imam Waqi merunut hadis dari Amas, dari Abi Wa'il, dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkata, ya, bagaimana? Man arada ayunjillah minaz zabaniyah at-tis'alasyar falyaqra bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa ingin selamat, ya, dari siksa malaikat zabaniyah, ya, yang banyaknya ada 19, maka baca Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan hurufnya Bismillah itu juga 19. Ya. Jadi kalau kita ingin selamat dari siksa malaikat zabaniyah yang jumlahnya ada 19, maka sering baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ketika kita mengawali suatu kebaikan, bagaimana? Sangat dianjurkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ul amrin bi balin la yudufi. Bismillah fahuwa abtar, fahuwa azlam, fahuwa abtar. Setiap perbuatan yang baik yang tidak diawalikan Bismillahirrahmanirrahim, maka seperti seperti hewan yang bagus tapi buntung ekornya, terputus ekornya nggak ada, tentu cacat. Atau fahuwa abtar, seperti, ya, kambing bagus, sapi bagus tapi ini sumu, bahasanya sumu itu, ya. Itu pecah atau rusak sehingga cacat. Fahuwa azlam, atau seperti orang yang terkena sakit lepra. Maksudnya ketika redaksi ini sama, yaitu yakni naqisul barakah. Naqisul barakah. Makanya ngaji diawali Bismillahirrahmanirrahim. Makan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Minum Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bahasa salat Bismillahirrahmanirrahim. Pakai pakaian Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya yang baik-baik diawali dengan Bismillah supaya barokah, ya, supaya tidak kurang barokahnya. Kalau makan pakai Bismillah, jadi insya Allah itu cepat kenyang dan awet kenyangnya karena barokah. Tapi kalau tidak pakai Bismillah, ada hadisnya, ya, dikatakan setannya ikut makan, ya kan, sehingga kita nggak kenyang-kenyang.
Begitu selesai, lapar lagi, makan lagi, lapar lagi, makan lagi, lapar lagi. Jadi karena kurang barokah. Ya, kalau barokah, makan itu akan menyebabkan kita ngaji jadi nikmat, ngaji jadi rajin, ya kan? Belajar lagi sungguh-sungguh, ya kan? Ibadah juga nikmat, senang, ya semangat. Itu namanya barokah makan. Kalau tidak, ya dengan makan akhirnya berat ibadahnya, berat ngajinya, berat amal solehnya. Itu karena tidak pakai bismillah tadi awalnya kan kurang barokah. Nah ini perlu kita kita perhatikan. Liyaj'al ta'ala lahu bi kulli harfin minha junnatan min kulli wahidin. Diteruskan liyaj'al Allah Ta'ala agar Allah menjadikan lahu untuk orang tadi bi kulli harfin setiap huruf bismillah ya minha dan bismillah junnatan sebagai tameng sebagai benteng min kulli wahidin dari masing-masing malaikat yang jumlahnya ada 19 tadi. Karena jumlah hurufnya itu 19 ya. Demikian juga jumlah malaikat zabannya ada 19, maka dengan baca bismillah diharapkan masing-masing huruf menjadi benteng kita ya yang melindungi kita dari apa? Dari siksa malaikat zabannya yang banyaknya ada 19 tadi. Itu penjelasan dari Imam siapa? Waqi ya yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wal basmalah tis'ata asyarafan ala adadi malaikat ahlinar alladziina qala Allah fihim alaiha tis'ata asyar. Izaban itu nama malaikat yang nyiksa ya manusia yang usuh yang durhaka nanti di neraka. Itu ada berapa? Ada 19. Namanya Zabaniyah. Wal basmalah tis'ata asyar harfan. Bismillah itu bilangan hurufnya ada 19. Ala adadi malaikati ahlinar. Sesuai dengan bilangan malaikat ya penghuni neraka yang namanya Zabaniyah tadi. Ternyata Zabaniyah itu bukan seorang ya, bukan satu malaikat. Tapi banyak malaikat 19 yang tugasnya menyiksa ahlun dan na'udzubillah. Alladzina qala fihim, di mana Allah telah berfirman tentang malaikat tadi ya. Di mana Allah telah berfirman tentang malaikat tadi alaiha tis'ata asyar. Alaiha tis'ata asyar. Di neraka itu ada sebanyak 19 malaikat ya yang akan menyiksa siapa? Para penghuni neraka. Itu yang inti yang pokok 19 yang siapanya tadi namanya kan? Ya, tentu pembantunya banyak banget kan? Ya bisa ribuan, bisa jutaan. Sesuai dengan jumlah penghuni neraka yang mungkin miliaran, triliunan ya kan? Ya, tentu banyak. Al-Mudaththir 30. Jadi ayat di sana ini ayat 30 dari surat Al-Mudaththir. Wa hum yaquluna fi kulli afain bismillahirrahmanirrahim. Para malaikat ya, penjaga neraka, penyiksa ahli neraka yang ada 19 tadi yang namanya sahabatnya tadi, yaquluna fi kulli afain. Mereka ya mengucapkan dalam setiap perbuatannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi supaya punya kekuatan menyiksa penghuni neraka, maka malaikat tadi baca Bismillahirrahmanirrahim. Masing-masing baca begitu. Famin hunalika yaquwatum. Dari Bismillah inilah maka muncul kekuatan mereka untuk menyiksa penghuni neraka. Wah, luar biasa. Jadi supaya punya kekuatan yang prima untuk menyiksa penghuni neraka yang banyak itu ya tentu berat kan menyiksa kan? Bagaimana? Malaikat zamannya yang 19 tadi baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya bagaimana untuk melemahkannya? Wa bismillah istadallahu. Wa bi bismillah istadallahu. Dengan bismillah yang kita baca mereka menjadi lemah. Nah, akhirnya kita selamat dari siksanya. Jadi untuk apa? Mengantisipasi ya
untuk membentengi, untuk melemahkan ya siksaan yang mungkin diberikan oleh Zabaniya yang 19, kita baca Bismillah. Mereka langsung dari rumah nggak bisa menyiksa kita. Itu hikmahnya kenapa harus sering baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Atiyah wa nadru hadza kun fi lailatul qadri inna lailatul inna lailatul sab'in wa ishrina. Ungkapan yang mengatakan bahwa ayat 19 di mana malaikat itu ada 19 ini ya, ini bandingannya persamanya ada di firman Allah ya di dalam surat Lailatul Qadar, surat Al-Qadar ya, tentang Lailatul Qadar inna lailatul sab'in wa ishrina. Saya ulangi lagi, kurang pas. Wa naridu hadza, persamaan dari ucapan tadi ke malaikat itu ada berapa? Ada 19 malaikat waniksa ahli neraka. Yang ayatnya ayat 19 itu hadza qauluhum adalah ucapan mereka fi lailatul qadri, mereka itu para ulama. Ada ucapan para ulama tentang malam Lailatul Qadar. Inna lailatul sab'in wa ishrina, di mana ya malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang ke-27 dari bulan Ramadan. Jadi para ulama ya ini yang masyhur ya mengatakan bahwa arja Lailatul Qadri ya, yang paling diharapkan ya ada malam adalah malam ke-27 dari bulan Ramadan. Artinya ada bilangan 27. Tadi di malaikat ada bilangan 19. Ya, persamaan seperti itu. Artinya begini. Biasa dan wajar di dalam Al-Quran, di dalam hadis, bahkan dalam ucapan dasari kita pakai apa? Pakai bilangan. Kan ada 1, ada 2, dan seterusnya. Itu namanya bilangan. Nah, tentang malaikat ternyata Al-Quran juga mengatakan ayat 19 ya, bahwa jumlahnya Zabaniyah itu yang tugas yang menyiksa pengguna itu ada berapa? Ada 19. Nah, para ulama juga mengatakan tentang Lailatul Qadar bagaimana? Bahwa arja Lailatul Qadri adalah malam 27. Artinya bilangan di sini menjadi pedoman, menjadi panduan, itu biasa. Muru'atan lil lafzi. Jadi itu apa namanya? Ya min kalimati surah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Muru'atan lil lafzi ya, atau lil lafzi ya min kalimah surah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi untuk memerhatikan ya, ucapan yang ada pada kalimat surat Al-Qadr yang berbunyi inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kapan itu? Ini kaulnya banyak banget ya. Ada puluhan kaulnya. Ya. Malam apa itu? Khilaf semuanya. Tapi yang masyhur ya, itu adalah malam berapa? Malam ganjil yang terakhir dari bulan Ramadan. Yang paling arja, paling diharapkan adalah malam 27. Artinya masalah khilafiyah semasa itu biasa di dalam Islam. Wa nadiru aidan qaulun fi adadil malaikah alladzina tadaru qaulal qail. Rabbana wa lakal hamd hamdan katsiran thayyiban banafi. Fa inna bid'atun wa salasuna harfan. Persamaan lagi adalah ucapan para ulama tentang bilangan malaikat ya yang berebut merespon ucapan orang yang mengatakan Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban banafi. Jadi malaikat jumlahnya berapa?
jumlahnya 30 lebih, ketika mendengar seseorang membaca Rabbana wa lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, mereka berebut merespon ucapannya itu. Ya, ucapannya itu. Siapa yang duluan dapat respon duluan. Berikutnya sampai yang terakhir. Nah, makanya kita perlu banyak baca Rabbana wa lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ketika kita baca itu, maka malaikat ibtadaru, mereka berebut merespon ucapan kita yang mengatakan Rabbana wa lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Berapa jumlahnya? Bid'atun wa salasun. Jumlah malaikatnya adalah sebanyak 37 lebih. Ya. Jadi jumlah hurufnya itu sebanyak 37 lebih. 30 lebih, 30 ya lebih. Ya, lebih itu bisa mulai dari 2 sampai berapa? Ya sampai 7, bisa 9. Tidak ada kepastian ya. Kenapa ini jumlahnya sekian? Ini sejalan dengan jumlahnya malaikat yang merespon ucapan tadi. Faridhalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu maka Nabi bersabda, laqad ra'aitu bin'an wa salasina malakan yabtajiruna ayyuhum yaktubu awal. Rasul bersabda, sungguh aku melihat ada 30 malaikat lebih. Mereka berebut ya merespon duluan ya kepada siapa yang menulis ya, yang membaca ucapan Rabbana wa lakal hamd. Mana yang duluan? Direspon, berikutnya sampai yang terakhir. Jadi yang nulis, yang baca itu langsung apa? Langsung direspon oleh malaikat, diamini oleh malaikat. Yang duluan ya duluan responnya, yang kedua ya kedua, ya kan? Yang terakhir ya terakhir. Jumlahnya sama dengan huruf Rabbana wa lakal hamd. Coba kita hitung. Rabbana, ro 1, ya kan? Tasydid berarti 2 ro-nya. Ba. Rabbana, ba-nya tasydid berarti sudah 3. Ro 1, ba-nya musyaddad berarti 2 sudah 3. Nunna dhamir apa? Munakib ma'al ya, sudah berapa? 4. Alif 5. Waw 6. Lam 7. Kaf berapa? 8. Alhamdulillah ya, alif 9, lam 10, ha 11, mim berapa? 12, dal 13, ha 14, mim 15, dal 16, alif 17, kaf 18, sa 19, ya 20, ro 21, alif 22, to 23, ya 24, ba 25, alif lagi 26, mim 27, ba 28, alif 29, ro 30. Tambah kaf 1 ya. Alif 1 2 berarti 2, fa 3, ya berapa? 4, ha 5. Jumlahnya berapa? 35 huruf ya. Rabbana wa lakal hamd itu ya kurang lebih jumlahnya berapa? Jumlahnya 35 huruf. Itu namanya bid'atun wa salasuna. Salasuna 30 lebih. Lebih itu berapa? Mulai dari 1 sampai 5 sampai 7 sampai 9. Itu namanya bid'ah ya. Bid'ah itu dari 1 sampai 9, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 dan seterusnya sampai 9. Itu namanya bid'ah. Atau bul'ah ya kan? Jadi 30 lebih itu jumlah apa? Jumlah Rabbana wa lakal hamd itu 35 huruf. Nah, malaikat yang jumlahnya sama ya, 35 malaikat ini berlomba-lomba merespon orang yang nulis, yang baca Rabbana wa lakal hamd. Merespon dengan
kebaikan, dengan doa, dengan amin tentu, ya kan? Ya, artinya ini hadis menyatakan bahwa orang yang baca Rabbana huwal kalham amdan nasiran thayyiba itu ya, itu fadilahnya luar biasa. Karena sekali baca, sekali nulis langsung direspon oleh malaikat. Dan mereka berebut ya, merespon mana yang duluan. Nah, begitu kan? Ya, berarti harus sering kita baca. Qala Ibnu Athiyah, Imam Ibnu Athiyah mengatakan ada mim tafsir. Ini termasuk tafsir yang indah, yang manis. Ya. Artinya itu masuk ilmu tafsir yang sangat indah, kata Imam Ibnu Athiyah. Walaysa mim matin, tapi ini tidak termasuk ilmu yang matang, ya, yang kuat, yang matang, yang kokoh. Indah tapi nggak kokoh, nggak kuat. Kuat tapi nggak indah. Jadi bisa kuat dan indah, bisa indah dan kuat. Bisa indah tapi nggak kuat. Ya. Indah tapi nggak dalam, ya, tapi nggak detail. Jadi ini ilmu yang indah tapi tidak begitu detail, tidak begitu dalam. Kata komentar Imam Ibnu Athiyah. Ini komentar saja. Kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisa, ya, yang ketiga, ini masih tentang bismillah. Rawasy-Sya'bi wal Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu bismika Allahumma. Imam Asy-Sya'bi dan Amas ya merawikan hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menulis bismika Allahumma, bukan bismillahirrahmanirrahim, bismika Allahumma. Sampai kapan? Hatta umiru ayaktuba bismillah. Sampai Rasul diperintahkan menulis bismillah. Jadi Rasul awal-awal menulis bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan juga bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga Rasul diperintahkan menulis bismillah, belum bismillahirrahmanirrahim. Baru Rasul nulis bismillah, baca bismillah. Tadinya jadi ada proses ya. Pertama bismikallahumma. Kemudian berikutnya bismillah. Falamma nazalat innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Setelah turun ayat innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ya, surat 6 ayat 30, katabaha, maka Rasul nulis lengkap seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada proses ternyata. Rasul pertama kali baca bismikallahumma. Nulis bismikallahumma. Ya. Kemudian ya diperintahkan nulis baca bismillah. Rasul bismillah. Baca bismillah nulis. Sampai kapan? Sampai turun ayat innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baru Rasul ya baca dan nulis bismillahirrahmanirrahim. Nulis itu bisa dalam bentuk menulis betulan, ya kan? Bisa dalam bentuk menulis dalam hati, menghafal, baca, itu nulis juga. Makanya jangan salah paham. Karena Rasul kan umi kan, tidak pandai menulis kan, itu maksudnya menulis dalam hatinya, dalam hafalannya, kan? Artinya baca bismikallahumma. Kemudian diperintahkan baca bismillah. Tulis bismillah sampai turun innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baru baca bismillahirrahmanirrahim. Ini maksudnya ingin menyatakan betapa agungnya hebatnya bismillahirrahmanirrahim. Tidak sekaligus turun, ya, ada proses lama, ya kan? Jadi bismillah itu lama prosesnya sampai bismillah lama. Ya, kemudian ya dari bismillah sampai bismillahirrahmanirrahim itu lama karena nunggu turunnya ayat berapa? Ayat 30 surat 6. Ya, lama, cukup lama. Maaf ada yang kelewatan ya, sorry kelewatan. Ini saking semua yang kelewatan. Kita lanjutkan ya, kita ulang sebentar ada yang kelewatan.
Falamma nasilat qul Allah awid rahman al-Isra 11 al-Isra 110 kataba bismillahirrahman. Saya ulangi lagi ya, tadi ada yang lewatan dikit ya. Pertama Rasul baca, nulis, menghafal bismikallahumma. Lama prosesnya, nunggu perintah berikutnya. Diperintahkan baca, tulis bismillah. Rasul baru nulis, baca bismillah. Akhirnya turun ayat qul Allah awid rahman Isra 110. Rasul baca, nulis bismillahirrahman. Sampai Rahman saja. Bismillahirrahman. Jadi dari bismillahumma, bismillah, bismillahirrahman. Falamma nasilat innahu min Sulaiman, tadi ada yang lewatan. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim ya. An-Naml 30 katabaha. Setelah turun ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, baru Rasul ya membaca, menulis bismillahirrahmanirrahim. Jadi berapa prosesnya? Bismillah pertama. Bismillah 2. Bismillahirrahman 3. Bismillahirrahmanirrahim 4. Sampai 3 kali prosesnya. Dan itu lama ya. Itu bertahun-tahun. Ini menunjukkan bahwa bismillah itu sangat luar biasa, sangat agung, sangat mulia. Kenapa? Karena bismillah itu ya merupakan kalimat yang paling pendek, tapi ada 3 asma Allah al-Azam, yaitu Allah, ya, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu Ismullah Allah. Ya. 3-tiganya Ismullah al-Azam, asma Allah yang maha agung, yang maha besar. Kumpul di bismillah. Makanya bismillah luar biasa. Luar biasa. Ya, tidak semua bisa baca bismillahirrahmanirrahim. Tidak semua. Hanya yang beriman yang bisa baca. Non-muslim yang bisa baca. Ya. Maka beruntunglah yang beriman. Ya. Jadi bismillah ini perlu kita baca sering-sering kalau begitu. Terutama ketika mengawali suatu kebaikan. Bisa juga menjadi wiridan kita bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sering-sering bisa juga. Itu juga luar biasa faedahnya. Nah, kita lanjutkan. Jadi prosesnya seperti itu ya. Dari bismillahumma, bismillah, bismillahirrahman, baru bismillahirrahmanirrahim. Makanya ketika ini dikirim ya oleh siapa? Sulaiman ke Balkis atau Bilqis ya kan, ya langsung tunduk. Yang tadinya sombong ya kan, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, kan itu kan dikirim ke mana? Balkis oleh burung buyut ya. Begitu sampai langsung bertekuk lutut ya, tunduk ya kan ya. Itu apa? Dahsyatnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada orang sombong, bacain saja bismillahirrahmanirrahim banyak-banyak ya, nanti tunduk dia ya, akan tahu dia. Atau bacain bismillah ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dilengkapin boleh juga. Ia akan tunduk juga. Baca banyak-banyak. Wa fi musannafi Abi Dawud qala Syafi'i wa Abu Malik wa Qatadah wa Sabit bin Imran. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lam yaktub bismillahirrahmanirrahim hatta nasilat surat An-Naml. Ini memperkuat tadi ya. Ini memperkuat tadi. Dalam karya Abi Dawud ya, Imam Syafi'i, Imam Abu Malik, Imam Qatadah, Imam Sabit bin Imran semua mengatakan inna Nabi sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yaktub, tidak nulis bismillahirrahmanirrahim. Kapan? Sampai kapan? Hatta nazilat surat An-Naml, sehingga turun surat An-Naml tadi. Jadi sama dengan di atas ya, disebutkan dalam Musnad Abi Dawud ya. Imam Syafi'i mengatakan, Imam Abu Malik Qatadah ya, Sabit bin Imran, bahwa Nabi itu ya belum menulis bismillahirrahmanirrahim lengkap sebelum turun apa? Ayat surat An-Naml yang tadi
innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baru Rasul mulai nulis bismillah lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tambah dikit lagi, masih tentang bismillah. Ar-Rabi'ah, masalah yang keempat tentang bismillah. Ruya an Ja'far as-Shadiq radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Imam Ja'far as-Shadiq, ya. Beliau berkata, al-basmalah fi januswar. Bismillah itu adalah mustikanya semua semua surat. Puncaknya semua surat. Mahkotanya semua surat. Jadi mahkota semua surat itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kita lihat saja semua surat diawali dengan bismillah. Selain surah Al-Baqarah, ya, maka dikatakan al-basmalah fi januswar. Bismillah itu adalah mustikanya, ya, surah. Puncaknya semua surah. Ya. Karena masing-masing surat selalu diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Selain Baqarah, ya kan? Qultu wa hadza yadullu ala annaha laysat bi ayatin min al-Fatihah walau hariyah. Qultu, saya berpendapat. Saya siapa? Pengarang ini kitab, yaitu Imam Al-Qurtubi, yang mana Imam Malik, yang madanya Maliki, ya. Imam Qurtubi, pengarang tafsir ini, ya, yang mazhabnya Maliki, mengatakan wa hadza yadullu ala anna laysat bi ayatin min al-Fatihah walau hariyah. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa bismillah tidak termasuk ayat dari Fatihah dan tidak termasuk ayat dari selain Fatihah. Ini pendapat Imam Malik yang diikuti oleh Imam Qurtubi sebagai imam pengikut mazhab Maliki. Wajar, kan? Ya. Di sini ulama berbeda. Wa qad ikhtalafa ulama fi dalam mana ala salasat aqwal. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, ada 3 pendapat. Itu tadi satu pendapat. Pendapat mazhab Maliki mengatakan bismillah tidak termasuk ayat Fatihah dan tidak masuk ayat selain Fatihah. Ya. Tapi dia masuk Al-Quran berdiri sendiri, ya kan? Dia masuk ayat Al-Quran, tapi tidak masuk ayat Fatihah, tidak masuk ayat selain Fatihah, maksudnya surat-surat yang lain. Maksudnya dia ayat berdiri sendiri, itu maksudnya. Nah, yang lain mengatakan, nanti kita lihat. Kalau Syafi'i mengatakan itu termasuk ayat dari Fatihah dan ayat dari surat-surat yang lain. Ya. Al-awwal, pendapat pertama. Ada 3 pendapat. Kita baca dulu. Al-awwal, pendapat pertama. Laisat bi ayatin minal Fatihah walau hariyah. Pendapat pertama, bismillah itu tidak termasuk ayat dari Fatihah dan tidak termasuk ayat dari selain Fatihah. Jadi kan Fatihah diawali dengan bismillah. Bismillah tidak masuk ayat Fatihah. Tapi di ayat berdiri sendiri maksudnya, ya, jangan salah paham, ya. Jumlah Fatihah tetap 7. Kenapa? Karena dihitung dari alhamdulillah nanti an'amta alaihim itu 1 ayat, ada wakaf di sana. Ghairil maghdubi alaihim, ya. Ya. Waladhdallin. Jadi alladzina an'amta alaihim, ya, itu wakaf di situ 1 ayat. Maka jumlahnya sama 7. Bagi yang mengatakan Fatihah ini ayatnya 7, ya, bisa, ya, dihitung dari bismillah. Di mana an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim 1 ayat. Ya, maka 7 tetap 7. Bagi yang mengatakan 7 tanpa bismillah, ngitungnya itu tadi. Jadi alhamdulillah, ya, an'amta alaihim, maka 1 ayat, ghairil maghdubi alaihim 1 ayat lagi menjadi 7. Jadi sama. Maksudnya bagi yang berpendapat bismillah bukan ayat Fatihah, tetap ayat Fatihah juga 7. Yang mengatakan bismillah termasuk ayat Fatihah juga 7. Karena cara menghitungnya tidak sama, berbeda, ya. Itu yang perlu kita pahami.
Yang jelas jangan salah paham, ya. Yang mengatakan tidak termasuk ayat Fatihah dan surat lain itu maksudnya menjadi ayat yang berdiri sendiri terpisah, tidak masuk surat itu. Jadi dia tetap termasuk ayat dari Al-Quranul Karim, maksudnya begitu. Asalnya pendapat kedua, ini pendapat Malik ya. Wa huwa qaulu Malik. Ini pendapatnya Imam Malik yang diikuti oleh pengarang ini kitab Imam Al-Qurtubi ya. Asal yang kedua, anna ayatun min kulli suratin. Wa huwa qaul Abdullah bin Mubarak. Yang kedua pendapat yang mengatakan bahwa basmalah atau bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari setiap surat. Wa huwa qaul Abdullah bin Mubarak. Ini pendapat Imam Abdullah bin Mubarak. Jadi bismillah ini merupakan ayat dari setiap surat yang ada di Al-Qur'anul Karim. Dia ayat dari Fatihah. Dia ayat dari Al-Baqarah. Dia ayat dari Al-Imran, dari An-Nisa, dari Al-Maidah, dan seterusnya. Sampai An-Nas. Ya. Termasuk ayat dari surat-surat yang ada. Ya. Itu pendapat siapa? Pendapat Imam Abdullah bin Mubarak. As-salis yang ketiga, ini pendapat Imam Syafi'i. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat, ya ayatun fil Fatihah. Imam Syafi'i berpendapat, ya ayatun fil Fatihah. Basmalah atau bismillahirrahmanirrahim ini termasuk ayat dalam surat Fatihah. Yang lain bagaimana? Yang lain ada dua riwayat. Maksudnya begini, apakah termasuk ayat dari surat-surat yang lain? Itu ada dua riwayat. Dalam kitab lain, selain kitab ini ya, saya baca. Jadi ada yang mengatakan, Imam Syafi'i berpendapat, pertama, basmalah termasuk surat Fatihah. Kedua, juga termasuk ayat dari masing-masing surat yang ada di Al-Quran. Tentu selain Al-Baqarah, ya kan? Pendapat yang kedua ini pecah, ya kan? Jadi menjadi tiga. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i, ya, pendapatnya tentang basmalah bagi surat-surat lain itu ya taraddud, artinya tidak ada kepastian. Ya, ada riwayat yang mengatakan termasuk ayat dari surat-surat yang lain. Ada riwayat yang mengatakan tidak termasuk dari surat-surat yang lain. Itu maksudnya. Nah, di sini dikatakan oleh pengarang wa taraddada qaulu fi surat. Imam Syafi'i ya tidak secara pasti mengatakan apakah bismillah itu termasuk ayat dari masing-masing surat selain Fatihah. Berarti sama dengan pendapat yang ketiga tadi, ya kan? Pendapat yang kedua mengatakan pasti, ya kan? Imam Syafi'i mengatakan secara pasti bahwa bisa juga termasuk ayat dari masing-masing surat yang lain selain Fatihah. Ya. Jadi biasa banyak riwayat seperti itu, biasa. Famarrotan qala ya ayatun min kulli. Ya, tempo-tempo Imam Syafi'i mengatakan bahwa bismillah itu termasuk ayat dari masing-masing surat. Itu satu riwayat. Famarrotan qala, dan ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i ya pendapatnya laisa bi ayatin illa fil Fatihah wahdaha. Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk ayat dari masing-masing surat selain Fatihah. Hanya Fatihah. Nah, itu pendapat siapa? Imam Syafi'i yang dinukil oleh pengarang ini kitab. Jadi ada dua. Pertama, ya, di Fatihah pasti termasuk surat Fatihah. Surat yang lain ada dua pendapat. Berarti bisa menjadi tiga kan? Ya, yang satu mengatakan termasuk surat dari surat yang lain. Termasuk ayat dari surat yang lain. Berikutnya ketiga, tidak termasuk dari surat-surat yang lain. Ada kitab mengatakan begini, ya, pasti Imam Syafi'i berpendapat bahwa Fatihah termasuk ayat dari, saya ulang lagi, ada salah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa basmalah termasuk ayat dari surat Fatihah dan termasuk ayat dari surat-surat lain. Secara pasti ada kitabnya juga. Itu biasa, artinya periwayatan para ulama itu memang sering terjadi seperti itu, ya kan?
Ya, biasa. Masalah khilafiyah memang selalu berkembang. Yang penting jangan berantem aja. Ya, masing-masing ada imamnya, ada argumentasinya, ya kan? Ya. Kalau kita ke Arab Saudi biasanya waktu kita makmum di Masjid Haram, di Masjid Nabawi tidak dibaca. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan bahwa termasuk surat Fatihah, surat-surat yang lain, tetapi ya tidak perlu dijaharkan. Ya, dibaca sir. Jadi pendapat Imam Ahmad mengatakan basmalah termasuk ayat dari surat Fatihah. Tetapi ketika kita sholat dibaca dengan sir, tidak dibaca jahar atau nyaring. Ketika pada waktu-waktu yang semestinya jahar, misalnya maghrib, isya, subuh. Makanya hanya kita dengar Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Pendapatnya sama dengan Imam Syafi'i gurunya, mengatakan termasuk ayat Fatihah, tapi ya bacaannya tidak sama. Karena Imam Syafi'i bagaimana? Sunat dibaca, bukan sunat, wajib dibaca. Karena termasuk ayat Fatihah wajib dibaca, kalau dibaca nggak sah sholatnya. Imam Syafi'i. Ahmad bin Hanbal mengatakan termasuk ayat, tapi itu sir bacanya, bukan tidak dibaca tapi sir. Begitu. Jadi banyak pendapat, ya. Ya, untuk pengembangannya silakan baca di kitab-kitab tafsir yang lain. Ya. Biasa kitab itu memang ada yang sempit, ada yang luas, ya kan? Dan sering terjadi perbedaan penukilan atau riwayat dari para guru-gurunya, maka muncul adanya perbedaan pendapat. Saya kira sampai sini dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan pada minggu yang akan. Baik, mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berjamaah, seandainya berbeda-beda mazhab, itu bagaimana Kiai nanti untuk menyikapinya? Misalnya kayak di Saudi itu, kita sudah terbiasa mazhab Syafi'i, tahu-tahu ngikuti mazhab Ahmad bin Hanbal. Berarti kan beda-beda itu, beda. Ya. Apakah nanti kita terjadi benturan atau mungkin sholat kita bisa diterima atau tidak gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah indahnya Islam ya. Indahnya Islam. Di bidang fikih itu banyak sekali mazhabnya, banyak sekali akwalnya. Bagi kita yang awam, yang muqallid ya, itu ada panduan yang kuat dari Imam Al-Kamal Ibnul Hammam atau Al-Kamal Ibnul Humam. Ya, ada yang baca Al-Kamal Ibnul Hammam, ada yang baca Al-Kamal Ibnul Humam. Sama-sama benar. Ya. Kata kiai saya, bebas baca, karena kita nggak tahu waktu ngasih nama nggak diundang, waktu ngasih kenduri katanya. Jadi bisa Al-Kamal Bil Hammam, Al-Kamal Ibnul Humam, bisa Al-Kamal Ibnul Hammam. Ini tokoh usulin fuqaha dari kalangan Hanafi yang sekarang pendapatnya mendunia, karena paling kuat pendapatnya. Dia mengatakan bagi al-ami muqallid bebas memilih pendapat mana saja asal sudah ngaji. Tidak ada kewajiban dari Al-Quran yang mengatakan kita mesti takoyuh dengan mazhabin muayyanin, masih terikat dengan mazhab tertentu. Tidak ada hadis yang mengatakan kita masih terikat dengan mazhab tertentu. Yang ada fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Boleh ngaji ke Syekh Asif Munawar. Boleh ngaji ke Syekh siapa? Khatibul Ummah. Bisa ngaji ke Syekh Mas'ud Al-Khatib. Ya. Bisa ngaji ke mana saja. Yang penting ada kitabnya, ada sandarannya, dibaca, tahu pendapat imam siapa, mana darinya, kita boleh diikuti. Al-ami la malhabalahu. Itu pendapat Imam Imam Al-Harawi. Pendapatnya Imam Al-Harawi, al-ami la malhabalahu.
orang itu nggak ada kewajiban ikut mazhab tertentu. Yang punya mazhab tertentu justru imamnya, mujtahidnya. Ya. Dengan demikian, ketika kita sholat di Haramain, Masjid Haram, ya, di Nabawi, ketemu imam yang seperti itu, ikuti saja, sudah sah sholatnya, sah jamannya, dapat pahala, tidak berdosa. Itulah indah Islam ketika kita banyak ngaji fikih perbandingan, sehingga hidup kita menjadi nikmat dan indah. Di mana saja kita bisa beribadah dengan baik karena banyak yang dapat kita ikuti. Kalau satu imam saja bisa sempit, bisa sulit. Ya, seperti contoh, kita katanya ikut mazhab Syafi'i. Kalau sentuhan lawan jenis, ya, maka batal. Sentuhan kulit lawan jenis maka batal, bukan maroknya batal. Ya, kalau kita tawaf, yang mesti berdesek-desekan, itu pasti senggolan, ya. Senang nggak senang, ya, itu pasti senggolan, ya. Apalagi kalau pas pakai kain ihram, ya kan, ya, gampang terbuka. Gimana? Kalau kita ikut Syafi'i selesai itu, batal wudunya, wudu lagi keluar jauh dari masjid, ya. Kemudian mulai tawaf lagi, ya kan, ya. Nanti baru dapat 2 batal lagi, dapat 3 batal lagi, dapat 5 batal lagi, dan putaran hampir 7. Wudu lagi, ulang lagi. Keluar masjid jauh lagi, wah bolak-balik akhirnya nggak jadi tawaf. Kalau tawaf ifadah berarti dia nggak jadi haji, bu haji kan? Ya nggak sah, apa namanya? Nggak sah, apanya itu? Tawafnya berarti nggak sah juga ibadah hajinya kalau tawaf ifadah kan? Dengan demikian ada mazhab yang bisa kita ikuti, udah kita ikut saja mazhab Syafi'i, Hanafi yang mengatakan al-mulamasah jilidiyah itu tidak membatalkan dua, selesai urusan. Nah, dengan demikian maka ibadah kita bisa kita jalankan dengan baik, ya. Tetap sah, hajinya sah, pulang bisa dipanggil haji atau Pak Haji, misalnya begitu. Dan kita ini sejatinya sekarang sudah banyak pindah mazhab, ya, tapi kita nggak merasa, ya. Ahlan wa sahlan, Sarhani nulis. Ngaji, ahlan wasahlan, sugeng, ya. Jadi begitu, ya, kita ini tanpa kita sadari sudah banyak pindah mazhab. Misalnya kita sudah pakai ATM, pakai kartu kredit, itu kalau pakai mazhab Syafi'i nggak kena kan, nggak sah itu, karena nggak bisa transaksi dengan ghairul akil. Nah, itu kan ghairul akil. Kita sudah pakai itu, berarti tanpa kita sadari kita sudah pindah mazhab, ya kan, banyak, ya kan, ya. Banyak, ya. Ya, dengan demikian maka yang seperti ini tidak menjadi masalah, dibenarkan oleh agama kita, ya, dibenarkan oleh agama kita. Jadi Syafi'i boleh ikut makmum Hambali, kebalikannya Hambali boleh makmum Syafi'i, Hanafi boleh makmum Syafi'i, Syafi'i boleh makmum Hanafi, Maliki boleh makmum Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan sebaliknya. Ya, kita dikasih contoh oleh siapa? Imam Syafi'i. Waktu ziarah ke makam Imam Abu Hanifah, ya kan? Ya, Imam Abu Hanifah itu bukan guru langsung, karena guru langsung aja Imam Muhammad bin Hasan, ya kan? Ya, muridnya Imam Abu Hanifah. Ya, jadi ziarah ke makam siapa? Imam Abu Hanifah. Pas waktu suruh masuk sama santrinya itu kan? Ya, di situ, ya, sholat jamaah dekat makam Imam Abu Hanifah. Ya. Imam Syafi'i yang berpendapat, ya, sunat muakkad, ya, pakai kunut subuh, kalau enggak, ya, sunat diganti dengan apa? Sujud sahwi. Di situ Imam Syafi'i tidak berkunut subuh. Langsung salam ditanya oleh muridnya, ya Imam, limadza tarktal kunut? Hai Imam, ya kan? Kenapa Anda ninggalin kunut? Wa qad ra'aita anna kunut sunnah muakkadah. Anda telah berpendapat kunut itu adalah sunnah muakkadah, yang sunnah diganti dengan sujud sahwi. Dijawab oleh Imam Syafi'i, taraktul kunut ikraman liman fi hadzal qabri. Saya meninggalkan kunut karena menghormati orang yang ada di kubur ini. Siapa? Imam Abu Hanifah. Padahal bukan guru langsungnya. Nah, itu contoh bagus dari Imam Syafi'i kepada kita dalam berpikir, kita harus toleran, tasamuh.
Bisa ikut kemana saja asal sudah ngaji pedoman. Jangan nggak ngaji, kalau nggak ngaji kan nggak tahu kan. Ya, dengan demikian pertanyaan Ustaz Asif tadi apa namanya? Ya, seperti itu jawabannya ya. Sah makmumnya, sah jamaahnya ya. Nggak jadi masalah ya. Baik, mungkin itu cukup ya. Ya, Yai, tadi mau tanya kitab Al-Humam itu judulnya apa tadi, karangan Al-Humam? Oh, judulnya itu ada namanya ya, kalau usulnya namanya At-Tahrir. Tahrir. At-Tahrir, usul fikihnya. Oh, kalau kalau fikihnya lupa astagfirullah. Ada fikihnya dia ada juga ya. Ada fikih, ada usul fikih. Ya. Jadi yang itu penjelasan yang Yai sampaikan itu yang di usulnya atau yang di fikihnya? Ada di usulnya. Di usul di usulnya ya. Di tahrirnya berarti ya? Ya, di kitab Tahrir. At-Tahrir ya. At-Tahrir. Oh ya. Ya, At-Tahrir. Ada dua jilid besar ya. Ada dua jilid besar bisa kita baca di sini. Dan juga disadur di beberapa kitab usul fikih yang lain. Ya. Artinya pendapat beliau itu juga dikutip ya oleh beberapa pengarang dalam kitab-kitab usul fikih yang lain yang mengatakan seperti itu. Nanti lain kali akan kita terangkan bagaimana hukumnya at-taqayyud bima dzabin ma'yan. Bagaimana pandangan fuqaha tentang ya apakah kita wajib terikat dengan mazhab tertentu atau tidak. Nanti akan kita bicarakan secara tersimpang panjang lebar. Ya. Tadi baru bicara tentang pendapat siapa? Imam Al-Kamal Ibnul Humam ya. Humam ya. Ya. Ada lagi pertanyaan Pak Cukup? Iya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan ya. Mari kita akhiri dengan baca Fatihah. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah ya. Dimantapkan imannya, Islamnya, diberi ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas yang berkah, selalu diberi kesehatan yang sempurna, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, ya, virus dan lain-lain, dan kita bisa terus beribadah dengan sempurna, mencintai ilmu, mencintai amal dan mencintai perjuangan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb. Ya Rabb. Ya Rabb. Ya Rabb. Ya Rabb. Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Inna nas'aluka min uzani fadlika, Ya Jalal Jalali wa Ikram. Inna nas'aluka min fadlika, Ya Jalal Jalali wa Ikram. Inna nas'aluka uzani fadlika, Ya Jalal Jalali wa Ikram. An yas'alna umuruna, wa tin hajatina, wa tarzuqna umafatan fid darin. ورزقا حلالا واسعا نافعا طيبا بركا ورزقا حلالا واسعا نافعا طيبا بركا ورزقا حلالا واسعا نافعا طيبا آمين 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 ولا مشقة وضار ولا تبلة برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا وأهلنا أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وطلابنا جمعيتنا والمسلمين والمسلمات الصلاح والفلاح والنجاح والصالح والحمد والرحمة والبركة في كل أمورنا وأمورهم خاصة أمورنا هذه الميسر برحمتك يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Wassalamu al-mursalin walhamdulillah. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sami-sami. Ye, alhamdulillah.
Salam buat keluarganya. Nggih, insyaallah. Nggih, niki istri nggih teng samping kula niki. Oh, iya. Nggih. Nggih. Nggih, barakallah. Amin, amin, amin. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.